Memelihara anjing untuk berburu, menjaga kebun, dan hewan ternak. Nah, memelihara anjing untuk berburu, menjaga kebun, dan hewan ternak. Kan tadi kan disebutkan, man ittakhadha kalban illa kalba zar'in aw ghanamin aw saydin. Siapa yang melihara anjing kecuali anjing untuk menjaga kebun, menjaga hewan ternak, dan anjing untuk berburu, ya niscaya dikurangi pahalanya setiap harinya itu 1 qirat. Ya, sekarang kita bahas anjing yang pemanfaatannya boleh tadi. Berarti ada anjing untuk menjaga hewan ternak, ya, anjing pintar untuk berburu, dan anjing yang disuruh untuk menjaga tanaman. Nah, sekarang pemanfaatannya bagaimana? Terus. Para ulama telah sepakat bahwa boleh memelihara anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga kebun, dan menjaga hewan ternak jika memang dibutuhkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, man ittakhadha kalban illa kalba zar'in aw ghanamin aw saydin yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratun. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga kebun, hewan ternak, dan anjing untuk berburu, niscaya dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirat. Hadis riwayat Muslim. Ya, terus. Termasuk dalam hal ini dibolehkan memelihara anjing pelacak karena kebutuhan akan anjing pelacak dalam mengungkap beberapa kasus kejahatan seperti penyelundupan barang terlarang atau narkoba, mengungkap pelaku sebuah kejahatan kriminal, dan lain-lain hingga saat ini masih dominan. Nah, jadi kalau anjing saja cuma untuk jaga kebun, hewan ternak, untuk berburu saja dibolehkan, apalagi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu anjing pelacak. Terus. Bahkan kebutuhan akan anjing pelacak lebih utama karena kebutuhan akan anjing penjaga hewan ternak hanya untuk menjaga keamanan dan harta pribadi, sedangkan kebutuhan anjing pelacak untuk menjaga keamanan dan harta orang banyak. Nah, kalau memelihara anjing untuk tujuan ini dibolehkan. Jadi kita tambahkan dari 3 tadi yang dalam teks hadis, memelihara anjing untuk menjaga kebun, hewan ternak, dan untuk berburu, ditambahkan lagi sebagai anjing pelacak. Ya, terus. Memelihara anjing untuk menjaga rumah dapatkah dikiaskan dengan anjing penjaga kebun? Nah, sekarang kita lihat apakah dibolehkan memiliki anjing penjaga rumah. Ya, memiliki anjing penjaga rumah. Terus. Mayoritas para ulama fikih mengharamkan memelihara anjing penjaga rumah dan tidak dapat dikiaskan dengan anjing penjaga kebun. Ya. Karena terdapat perbedaan antara anjing penjaga kebun dan anjing penjaga rumah. Ya. Di mana anjing penjaga kebun tidak akan mengganggu orang karena biasanya perkebunan jauh dari tempat perumahan. Berbeda dengan anjing penjaga rumah yang biasanya sering mengganggu orang-orang yang lewat di jalanan umum di depan rumah tersebut, terutama sekali para tetangga yang sering lalu lalang di depan rumah tersebut dan mengganggu kaum muslimin, khususnya tetangga, termasuk dosa. Nah, lihat ya. Ini mudorotnya selain tadi pahalanya itu berkurang. Ini memelihara anjing sini tadi ya. Mudorotnya itu pertama pahala itu berkurang. Terus mudorot kedua itu ganggu tetangga. Entah dengan suaranya, entah dengan anjing itu menakuti, ya, suara gonggongannya. Entah juga orang nggak salah apa-apa lewat depan rumah gitu, dikejar sama anjing tadi. Ya, terus. Imam Muslim berkata, bab menyakiti tetangga hukumnya haram. Nah, menyakiti tetangga, mengganggu tetangga hukumnya haram. Terus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang menyakiti atau menzalimi tetangganya. Nah, tidak akan masuk surga orang yang mengganggu atau menyakiti tetangganya. Tadi dengan adanya anjing tadi, ini sudah ganggu tetangga. Ya. Tetangga itu terganggu di situ. Apalagi anjingnya itu anjing galak. Ada anak kecil lewat dikejar, ada orang dewasa lewat dikejar gitu. Ya. Padahal nggak salah apa-apa, cuma lewat. Dia nggak ganggu, dikejar juga.
untuk memberikan penjagaan pada rumah, yaitu untuk menjaga rumah, tapi ganggu orang lain bagaimana? Ditambah lagi tadi ya, pahalanya berkurang sehari itu 1 qirot. Terus, bila mana dibolehkan memelihara anjing untuk menjaga kebun dan ternak serta untuk melacak jejak kejahatan, apakah dibolehkan menjual belikan anjing untuk keperluan tersebut? Nah, sekarang kan tadi ini dibolehkan ya untuk memelihara anjing dengan 4 tujuan tadi ya. Kita lihat tadi ya, memelihara anjing dibolehkan untuk 4 tujuan berarti. Ya, dibolehkan untuk tadi 1 ya, menjaga ternak, menjaga kebun, kemudian ya untuk berburu, anjing pemburu, sama tadi ya anjing pelacak. Nah sekarang untuk mendapatkan anjing seperti ini apakah boleh? Apakah boleh dengan jalan jual beli untuk mendapatkan anjing dengan tujuan di atas? Ya, terus. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, para ulama mazhab Hanafi membolehkan menjual anjing untuk keperluan yang mubah. Dan termasuk yang menganut pendapat ini adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, Taisir Al-Karimir Rahman. Ya, Syekh As-Sa'di ketika membahas tentang anjing ini, ya, beliau anjing yang dimanfaatkan itu pemanfaatannya itu dibolehkan, beliau membolehkan. Ya, membolehkan untuk itu. Terus mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa sinnaur illa kalba saydin. Illa kalbi saudin. Saud ini, saydin ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang hasil penjualan anjing dan kucing kecuali anjing untuk berburu. Hadis riwayat Nasai. Ya, terus. Tanggapan, hadis ini tidak sahih, didhaifkan oleh Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani. Bahkan Nasai sendiri yang merawikannya mengatakan hadis ini mungkar. Ya, terus. Pendapat kedua, mayoritas para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengharamkan uang hasil penjualan anjing berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha an samanil kalbi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang hasil penjualan anjing. Ya, lihat ya. Bukhari. Mayoritas ulama tadi mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengharamkan uang hasil jual beli anjing karena berdasarkan hadis tadi. Nah, ingat ya, larangan menjual anjing ini mutlak, mencakup anjing yang boleh dimanfaatkan, penjaga kebun, penjaga ternak, dan anjing untuk berburu, termasuk anjing untuk pelacak juga. Nah, disitu sifatnya itu mutlak. Ya. Jadi kalau kita mau simpulkan alasan haramnya melihara anjing, ini seperti pendapat dari ulama Syafi'i dan Hambali. Yang pertama ada dalil yang melarangnya. Yang kedua punya mudarat. Pertama menakuti orang yang berada di rumah, terutama wanita dan anak-anak, termasuk juga tetangga ya. Terus yang kedua, malaikat itu terhalang masuk dalam rumah yang terdapat anjing. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya janjian dengan Jibril, dengan malaikat Jibril. Namun Jibril nggak datang-datang. Ternyata ada anjing kecil masuk tiba-tiba di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika itu dikeluarkan, baru Jibril itu datang. Dia beritahu kalau malaikat termasuk juga Jibril itu tidak bisa masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar bernyawa yang dipajang dan ada anjing di situ. Kemudian yang ketiga, anjing itu dapat menajiskan bejana atau wadah yang dijilat. Lalu pahala orang yang melihara anjing itu berkurang setiap harinya. Ya, ingat alasan-alasan seperti ini jadi pertimbangan muslim ya, terserah mau jilbaban atau tidak. Jangan sampai yang jilbaban ini malah jadi dalil gitu, karena ada beberapa orang jadikan dalil, ada wanita bercadar itu melihara anjing, jadi anjing itu boleh. Wong dia salah kok. Ya. Dia itu salah.
bukan dengan kostum dia jadi menghalalkan sesuatu, itu enggak. Apalagi kita sudah bahas tadi najisnya anjing. Ya. Nah, itu kesimpulan dari pembahasan ini.